Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum melakukan praktikum, tahukah kalian apa itu redoks? Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks, terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk melakukan praktikum, pertama, siapkan terlebih dahulu bahan dan alat. 1. Gelas beker yang diisi 100 ml air. 2. Betadin. 3. 1 vitacimin. 4. Alat pengaduk. Percobaan yang dilakukan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Percobaan pertama, 1. Tuangkan betadin sebanyak 20 tetes. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan 1 biji vitacimin. Setelah itu, aduk hingga terjadi perubahan warna. Percobaan kedua, 1. Tuangkan betadin sebanyak 20 tetes lagi. Aduk hingga terjadi perubahan warna lagi. Percobaan ketiga, 1. Tuangkan betadin sebanyak 20 tetes lagi. 2. Aduk hingga terjadi perubahan warna. Jadi, kesimpulan dari percobaan redoks yaitu, pada percobaan pertama yang sejumlah 100 ml dicampur dengan betadin, awalnya larutan terlihat keruh. Lalu dicampur dengan vitacimin, warna larutan menjadi bening. Pada percobaan kedua, setelah ditambah betadin, warna larutan menjadi agak keruh. Pada percobaan ketiga, setelah ditambah betadin, warna larutan menjadi keruh. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah betadin yang ditambahkan berpengaruh pada perubahan larutan. Semakin banyak jumlah, semakin keruh larutan. Karena vitacimin yang ditambahkan hanya 1 pada 3 kali percobaan. Maka percobaan yang paling awal lebih bening daripada percobaan 1 dan 2. Tahukah kalian apa itu antioksidan? Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. 1. 3 gelas beker yang telah diisi air sebanyak 80 ml dan 1 gelas beker kosong. 2. 1 gelas ukur yang telah diisi 10 ml cuka. 3. 1 buah pisau. 4. 1 buah sendok. 5. Tisu. 6. Pipet. 7. 1 buah apel. 8. 1 buah jeruk nipis. Langkah percobaan. Yang pertama, gelas pertama dicampur dengan 10 ml cuka. Yang kedua, aduk hingga merata. Yang ketiga, potong jeruk nipis. Yang keempat, peras jeruk nipis pada gelas kedua hingga gelas bervolume 90 ml. Dalam kurung, air perasan jeruk sebanyak 10 ml dan 80 ml sisanya itu banyaknya air. Tutup kurung. Yang kelima, aduk hingga merata. Yang kelima, kupas apel dan potong menjadi beberapa bagian.
7, masukkan apel pada masing-masing gelas beker. Yang ke-8, hidupkan alarm pada menit ke-5, ke-10, dan ke-15. Yang ke-9, amati perubahan kondisi apel pada menit ke-5, ke-10, dan ke-15. Nah, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, kalian harus tahu nih, gelas 1 campuran air dan cuka, gelas 2 campuran air dan air perasan jeruk, gelas 3 itu air murni, gelas 4 tanpa cairan. Jadi, kesimpulannya yaitu apel yang dimasukkan ke 3 larutan yang berbeda dan tanpa larutan mengalami perubahan warna hanya pada gelas keempat dan ketiga. Gelas keempat cenderung berubah warna setiap 5 menit. Dapat disimpulkan bahwa udara tidak mencegah terjadinya oksidasi. Gelas ketiga cenderung berubah pada 15 menit. Dapat disimpulkan bahwa air tidak mencegah terjadinya oksidasi. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa larutan cuka dan larutan jeruk mencegah oksidasi, sebab pada kedua larutan tersebut tidak ada perubahan warna, khususnya pada gelas kedua pada menit ke-5 pada apel tampak gelembung-gelembung, sehingga larutan cuka dan larutan jeruk merupakan antioksidan.